Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di matematika lanjut. Sekarang kita akan membahas pertemuan kita selanjutnya tentang fungsi aljabar. Oke, jadi di sini kita langsung saja ya kita bahas yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Untuk fungsi aljabar itu kemarin terdiri dari fungsi rasional dan fungsi akar. Kita udah belajar tentang fungsi rasional itu kemarin mencari daerah hasil dan daerah asal ya. Kemudian untuk pertemuan kali ini apa yang akan kita lakukan? Nanti kita akan menggambar grafik fungsi rasional, kemudian menjelaskan definisi fungsi akar. Nah, yang terakhir adalah nanti kita menentukan daerah asal dan daerah fungsi akar, kemudian menggambarnya. Oke, langsung saja ya. Sekarang kita akan coba membahas fungsi rasional, di mana kita akan menggambarnya. Contoh di sini kita punya x plus 1 per x kuadrat min 4. Nah, jadi sebenarnya cara menggambarnya sama dengan fungsi-fungsi yang lain, di mana yang pertama kita bisa menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y. Nah, setelah didapatkan, untuk fungsi rasional, itu nanti kita bisa mencari asimptotnya dulu. Nah, setelah mencari asimptot, kita tinggal cari titik-titik yang bisa membantu kita mencari fungsinya. Nah, ini garis besarnya ya, contoh garis besarnya. Nah, ini sudah saya rangkumkan. Jadi kita cari dulu titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, kemudian asimptot. Jadi tergantung ya, kemarin sudah belajar asimptot itu pasti semuanya punya asimptot datar. Nah, tergantung asimptot horizontalnya itu punya atau bernilai 0 atau memiliki asimptot miring. Oke, kemudian ambil titik-titik sembarang, bebas. Bisa 2, bisa 3 atau 5. Gitu. Nanti tinggal digambar grafik secara keseluruhan. Ya, langsung saja biar jelas, ini saya punya 3 contoh di mana nanti kita akan belajar menggambarnya. Nah, selain menggambar secara manual, tentu saja kita bisa menggunakan alat bantu. Contohnya seperti menggunakan GeoGebra ya. Atau pakai Desmos juga bisa, atau menggunakan aplikasi lain yang biasa teman-teman gunakan boleh. Nah, contoh di sini saya menggunakan GeoGebra. Tapi untuk ini nanti kita belajarnya memang dua ya, bisa gunakan GeoGebra dan secara manual. Nah, nanti untuk tugas yang dikumpulkan nanti yang manual, karena kita yang manual itu penting, harus tahu perhitungannya. Oke. Contoh di sini saya masukkan fungsi ini ya, 3x plus 7. Ini saya perbesar. 3x plus 7 per x plus 2. Nah, itu kita bisa buat y sama dengan, nah ini harus pakai kurung ya, biar kalau diper itu jadi di bawah. X plus 2. Kita cek lagi. 3x plus 7, x plus 2. Nah, kalau digambar, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, kalau mencari gambar kan tinggal bisa, sebenarnya sampai sini udah selesai. Kalau mau ditambah dengan asimptot bisa, berarti ini asimptotnya x sama dengan min 2, ya, asimptot vertikalnya. Asimptot datarnya berarti y sama dengan 3. Nah, ini ya. Di asimptot itu garis yang mendekati, bisa dikatakan limit. Ya. Nah, ini secara visualisasi kalau kita gambar nanti bentuknya seperti ini. Sekarang kita coba menggambar secara manual. Oke. Kita bahas dulu yang nomor 1. Nah, untuk mencari asimptot itu seperti apa? Kemarin sudah kita bahas bersama, jadi ini nanti tinggal mengulang saja ya. Kita jawab dulu yang nomor 1. Jadi langkah pertama kita harus cari dulu bisa titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya yang 0. Nah, kita coba hitung. Kalau misalkan ini jadi dibuat gini ya, Y sama dengan 3x plus 7 per x plus 2. Oke,
berarti Y-nya harus 0. Kalau kita tulis lagi berarti Y-nya kita substitusikan dengan 0 ya. Ini 0. Sorry. Oke, kalau sudah berarti X plus 2-nya kan berarti pindah ke ruas kiri menjadi 0 dikali X plus 2. Sama dengan 3X plus 7. Berarti ruas kiri nilainya semuanya menjadi 0. 0 sama dengan 3X plus 7. Nah, atau berarti kita lanjutkan lagi min 7 sama dengan 3X. Berarti untuk X sama dengan min 7 per 3. Sama dengan X. Min 7 per 3 itu berarti bisa kita tuliskan sebagai min, kita sederhanakan ya, min 2, ya kan, 2 kali 3 kan 6. Berarti sisa 1 dari 3. Sorry. Oke. Sama dengan X. Berarti kita punya 2 sepertiga X. Berarti titik potongnya hasilnya adalah titik potongnya nilainya adalah X-nya min 2 sepertiga, Y-nya 0. Tuh ya. Oke. Nah, selesai. Kita dapat satu titik. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita akan mencari titik potong sumbu Y. Kalau mencari titik potong sumbu Y berarti X-nya 0. Nah, ini kita hapus, kita ulangi. Nah, berarti sekarang X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0, berarti ini jadi Y sama dengan ini semua X-nya diganti 0. Nah, ini jadi 0. Ini berarti 3 kali 0. Oke, bisa langsung dikerjakan aja. Berarti 3 kali 0 kan 0. 0 tambah 7, 7. 7 per 0 tambah 2, 2. 7 per 2 kalau kita sederhanakan berarti 3 kali 2, 6 ya. 3, 1 per 2. Oke. Atau kalau disederhanakan 3 seper 2 ya. Berarti titik potong kita adalah X-nya 0, Y-nya 3, 1 per 2. Oke. Nah, kita udah dapat 2 titik potong. Yang pertama, ini yang ketiga. Yang kedua ya. Nah, setelah ini, langkah selanjutnya kita bisa mencari asimtot. Asimtot itu, nah kemarin ini kalau pangkatnya satu sama ya. Ini kita lihat sifatnya, berarti dia punya asimtot vertikal dan horizontal. Asimtot datar dulu atau horizontal itu berarti kita langsung ambil X plus 2-nya. Datar itu kita cari yang vertikal dulu aja ya. Berarti yang datar. Oke, berarti ini kan kita langsung ambil penyebutnya, X plus 2. Sama dengan, nah kan nggak boleh 0, kita cari dulu pembuat nolnya. Berarti di mana X sama dengan min 2. Nah, berarti kesimpulannya asimtotnya X sama dengan min 2. Sekarang kita cari asimtot horizontal. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya ya. Kalau ini satu-satu ini tinggal A per P. Atau dibagi biasa. Dibagi 3X plus 7 per X plus 2. Ya. Atau bisa langsung kayak gini. Ini sebentar ya.
Gini aja. Atau ini, nah kita cari asimtot horizontal itu caranya bisa seperti ini. Berarti kan 3x plus 7 kita bagi dengan x plus 2. Nah, 3x bagi x berarti 3. 3 kali x, 3x. 3 kali 2, 6. Nah, ini hasilnya ini 0, ini 1. Nah, walaupun sisa, tapi yang dipakai tetap yang 3 ini ya. Nah, berarti asimtot horizontalnya itu bisa langsung Y sama dengan 3. Atau kalau mau menggunakan cara, itu tinggal A per P. Ya. Atau langsung 3 bagi 1. A-nya ini, A-nya 3, B-nya 7, P. Jadi ini A, B, P, Q. Nah, A per P sama dengan 3. Tuh. Nah, jadi ada dua cara bebas nanti mau yang mana. Sampai sini bisa digambar belum? Bisa, tapi kita harus tahu dulu titik-titik yang membantu kita. Nah, kita gambar dulu aja yang sudah diketahui. Berarti setidaknya kita tahu rentangnya. Ini min 2 per 3, min 3, no, sorry. Min 2, 1 per 3, 0, dan saya perbesar. Oke, selanjutnya kita bisa sketch dulu di gambar. Nah, nyeketnya juga manual ya. Setidaknya kita punya visualisasi bentuknya itu seperti ini. Caranya adalah kita klik dulu ini. Kita buat dulu sumbu X, sumbu Y. Kira-kira aja. Misalkan saya pengen sumbu X-nya gini. Sumbu X. Oke. Kemudian sumbu Y. Untuk membuat grafik itu bisa menggunakan sketsa. Jadi tidak perlu semua skala itu ditulis. Contoh di sini saya punya 0,3 setengah. Berarti kita perbesar. Nah, 0 di sini. Nah, misal saya itu mau tiganya itu, nah berarti kan udah jelas gini. Ini 1, 2, 3, ya kan? Nah, berarti di sini 3 setengah kita, gitu kan? Tinggal digini saja. Jadi tidak perlu semua unsur itu ditulis. Jadi kan ini 1, 2, 3. Berarti 3 setengahnya kan di sini. Nah, tinggal ditulis di sini itu 3,5 gitu misalnya. Nah, terus di sini 3,5 atau kalau biar sama ya 3, 1/2 gitu ya. Atau 3 setengah aja deh. Biar enak nulisnya. Oke, 3,5. Setelah itu apa yang bisa kita gambar lagi? Berarti ini yang titik potong lagi ya. Tadi, nah ini. Min 2, 1/3. Min berarti di sini. Min 2, sini kan min 1, min 2. Gitu ya. Sebenarnya biar lebih gampang lagi tuh gini. Karena itu terlalu kecil ya. Nah, Y-nya bisa, sumbu X-nya bisa saya geser ke bawah. Karena 3 setengah kan masih di atas tuh. Jadi biar 1, 2, 3 gitu. Oke nih, 1, 2, 3. Oke, sini. Berarti gini. Kita buat sini 1, 2, 3. Gitu kan? Berarti 3 setengah itu di sini. Nah, kita tinggal buat titiknya. Nah, di sini.
3,5 ya. Nah, kemudian kita buat yang di sini, min 2 1/3. Berarti sini 1, 2. 2 ya. Nah, 2 kan sampai sini. Berarti kalau sini kalau kita bagi menjadi 3 bagian, berarti kira-kira 2, 1/3 ya. Jadi sepertiganya, hmm, dibagi 2 bagian. Kira-kira ya segini lah. Nah, tinggal bisa kita beri nama di sini. Di sini tadi 3, 1, saya tulis saja ya. Oke, di sini 3, 1/2 tadi. Di sini min 1, 2, 1/3. Oke, setelah itu kita bisa gambar asimptotnya. Asimptotnya tadi berada pada X sama dengan min 2. Nah, artinya X sama dengan min 2, berarti kan sini 1, ini min 2. Sini. Nah, di sini min 2. Tinggal kita buat garis secara vertikal. X sama dengan min 2. Nah, berarti di sini. Berarti ini adalah asimptotmu. Kita beri warna merah ya. Oke, ini asimptot vertikal. Yang asimptot horizontal berarti ini. Y sama dengan 3. Kita buat 1, 2, 3. Nah, di sini 3. Berarti ini adalah asimptot horizontalnya. Nah, di sini kan 3. Berarti, oke, ini asimptot vertikalnya. Sorry, horizontal. Sekarang berarti grafiknya terlihat nih. Yang satu berada di bawah sini, yang satu di atas sini. Nah, kita coba lihat. Nah, ini ya visualisasinya. Nah, setelah itu caranya kita bisa buat titik bantu. Titik bantu untuk menggambar. Caranya ini kita bisa buat tabel perhitungan gitu biar gampang bisa. Di mana tabelnya itu bunyinya gini. Yang di sini nilai X, yang di sini nilai Y. Nah, ini tinggal teman-teman itu bebas mau memisahkannya berapa. Nah, misalkan yang paling mudah itu X-nya 0. Tapi tadi udah ya, kita jangan ambil 0, 0. Ambil yang lain. Misalkan kalau X-nya 1, nah yang lain nilainya berapa? Kita coba hitung. Kalau X-nya 1 berarti ini 3 tambah 7, 10 ya. 10, 10/3. 10/3 itu berarti 3, 1/3. Nah, misalkan sekarang yang Y-nya 1. Gitu. X plus 2. Berarti jadi X plus 2. 3 kurangi X berarti 2X. 7 min 7 min 5. Oke, biar nggak bingung kita hitung aja ya. Biar teman-teman juga punya visualisasinya. Nah, yang ini tadi kok bisa 1 berarti kan Y sama dengan 3 kali 1 plus 7 per 1 tambah 2. Berarti ini Y sama dengan 10 ya. 10/3. Atau 3, 1/3. 3 kali 3 kan 9, sisa 1. Nah, sekarang dimisalkan ini 1.
Sekarang yang misalkan Y-nya 1. Nah, bisa. Berarti ini 1 sama dengan 3X plus 7 per X plus 2. Nah, berarti di sini X plus 2 sama dengan 3X plus 7. Nah, berarti ini 3 X-nya pindah ke sana jadi 2X, 7-nya ke sana min ya. Min sama 2, min 5. Berarti X sama dengan min 5 per 2. Atau kita langsung sederhanakan. Min 2, 1 per 2 ya. 2 kali 2, 4. Ya, benar. Oke, berarti kita udah dapat titik nih. Nah, itu contohnya aja. Nah, berarti kalau di sini Y-nya 1, di sini kita punya min 2, 1 per 2. Itu ya caranya. Oke, kita lanjutkan. Ini, berarti kita punya titiknya 1,3 sepertiga. Yuk, kita coba. 1,3 sepertiga ya, nggak ada plus minus ya tadi. Hanya plus ya, 3. 1, berarti X-nya 1 di sini. X1, 3 sepertiga. Setengah kan di sini. Berarti sekitar di sini. Nah, kira-kira berarti di titik ini. Nah, sini. Oke, berarti kita kan udah punya 2 patokan nih. Nah, satu lagi. Min 2 setengah. Min 2, berarti di sini. Min 2 setengah. Berarti min 2 setengah di sini ya, pas di tengah-tengah sini. Min 2 setengah. Kemudian, koma 1. Jadi, satunya kan di sini. Ini 1, ini min 2 setengah. Nah, kita pertemukan berarti dia di titik ini. Oke, ini sebenarnya sudah kelihatan ya. Kita bisa tambah lagi satu titik deh yang biar lebih enak kita gambarnya. Nah, tapi jangan terlalu jauh. Misalkan kita ambil, bebas ya ini titiknya itu, nanti jangan bingung mau yang mana. Misalkan yang di sini saya mau ngambil 3 misalkan ya. Yang Y-nya X-nya min 3. Kita coba. Kalau X-nya min 3. Kalau X-nya min 3 berarti Y sama dengan 3 kali min 3 plus 7. Ini X berarti min 3 plus 2. Langsung ya. Min 9 plus 7 per min 1. Berarti min 9, min 2 per min 1 berarti 2. Oke, ini cantik ya ini ya. Min 3, 2. Sekarang coba min 3, 2. Kita gambar dulu aja. Min 3. Di sini min 3, 2. Nah, di sini 2. Kita pertemukan berarti di sini min 3,2. Oke. Setelah itu, nah kalau ini udah kelihatan ya. Yang penting di sini itu dia hampir mendekati. Oke, hampir mendekati asimptotnya. Nah, kemudian yang ini misal kita tambah lagi titiknya di min 1 ya misal ya. Kita coba min 1.
sebenarnya hampir sama dengan yang ini ya kan? Tapi dia nilainya jadi min. Berarti Y sama dengan 3 dikali min 1. Bentar. Usahakan teman-teman kalau menulis per itu lurus ya. Jangan dijadikan kebiasaan. Nah, jadi ini Y sama dengan, bisa pernya dulu. 3 kali min 1 plus 7. Ini berarti jadi min 1 plus 2. Berarti ini jadi min 3 tambah 7 itu 4 per 1. 10 per 3. Kalau ini 3 kurangi 1, 4 ya. Nanti 4 nggak bisa digambar ya dia. Di atas tadi. Kayaknya tadi mentoknya 3 kita. Oke. Berarti kalau kita dapat Y-nya, X-nya min 1, Y-nya 4 ya. Min 1,4. Min 1 di sini, bisa. 4-nya di sini. 4-nya di sini, min 1 di sini. Nah, kita temukan dia berarti min 1,4. Nah, udah. Kalau udah kayak gini kita gambarnya lebih enak. Nah, kita coba gambar ini. Kira-kira gambarnya gini dia asimptotnya ya. Kita warnai biru. Ini asimptotnya di sini, berarti ini grafiknya. Ini bisa dipanjangkan lagi nih, biar lebih. Nah, harusnya kan dia mendekati ya, limit dia itu. Mendekati. Nah, lebih bagus lagi gini. Mendekati. Ya, bisa dibayangkan. Ke atas nanti dia juga lebih semakin landai lagi. Nah, kalau yang ini berarti oke, kira-kira ini, tapi yang ini dia semakin, ini nggak boleh motong ya. Nah, melalui titik itu, titik-titiknya, nah yang ini dia, nah, nih, mendekati. Ini juga jangan dibuat landai. Oke, sorry. Biar lebih, nah, lengkung gini. Ya, jadi garisnya mendekati. Oke, ini tadi visualisasinya untuk yang, nah ini lumayan mirip ya. Tapi ini kalau lebih jauh lagi. Oke, ini contoh dari saya. Nanti silakan teman-teman gambar yang ini ya, 2x plus 1 per x min 3. Oke, yang ini aja. Ini kita bahas di pertemuan selanjutnya aja ya. Oke. Nah, jadi gambarlah grafik fungsi rasional berikut. 2x plus 1 per x min 3. Oke. Sekarang kita lanjut membahas bentuk akar. Nah, tapi sebelum kita membahas bentuk akar, kita coba memvisualisasikan yang ini ya. 2x kuadrat plus 11x plus 15 per x plus 1. Kita coba ini dihapus. Oke. Y sama dengan ini. Ini tuh juga nggak tahu kenapa kalau saya paste gini dia nggak mau. Dia pentong gini. Harus manual. Kita manual aja ya.
Oke, 2x kuadrat plus 11x, sorry, plus 11x plus 15 per x plus 1. Nah, ini kita lihat bentuknya seperti ini di bawah. Kemudian kita cari asimptotnya, berarti asimptotnya itu x sama dengan min 1. Untuk y-nya berarti 2 dibagi x kan berarti berarti ini asimptotnya nanti miring ini yang ini. Y sama dengan 2x plus 9. Nah, kita dapat. Nah, jadi visualisasinya kayak gini. Tuh ya. Oke, kemudian kita coba yang ini. 3x per x kuadrat min 16. 3x per x kuadrat min 16. Kita coba. 3x y sama dengan 3x per x kuadrat min 16. Nah, keren ya bentuknya ya. Nah, ini. Kita buat asimptotnya. Yang x berarti ada 2 karena kuadrat ya. X sama dengan 4 dan x sama dengan min 4. Nah, ada 2 asimptot. Dan kalau yang y kemarin langsung hasilnya 0 ya. Nah, oke, udah selesai. Oke, gini aja ya. Jadi tugasnya itu nanti gambar manual 1, gambar pakai GeoGebra boleh, Desmos boleh, bebas ya. Jadi gini, gambar grafik fungsi rasional berikut secara manual. Nah, yang nomor 2, yang ini. Ini berarti ini kan udah yang secara manual. Nomor 2 ini. Gambarlah grafik fungsi berikut menggunakan GeoGebra. Ya, boleh selain GeoGebra boleh. Nah, jadi harus ada asimptotnya ya, harus ada 2 asimptot. Oke, kemudian selanjutnya kita beranjak ke akar. Untuk akar sebagai berikut, mirip dengan rasional. Yang penting kan kalau akar nggak boleh berbentuk negatif ya. Sampai di sini. Oke. Nah, ini fungsi akar. Nah, ini. Jadi, fungsi akar itu nggak boleh di dalamnya itu negatif. Tidak menyebabkan karena nanti menjadi irasional. Nah, kita coba langsung contoh ini. X min 2. Berarti yang di dalam akar X min 2 itu nggak boleh negatif. Jadi, kita harus cari dulu yang menyebabkan dia itu negatif. Ya, jadi X kurang dari 2 itu nggak boleh. Oleh karena itu, kalau 2 boleh, akar 0 kan 0 ya. Jadi ini X lebih besar sama dengan 2. Nah, kenapa ini daerah hasilnya 0? Nah, kalau di sini 0, boleh ya. Yang penting kan dia lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi berikut. Oke, kita coba dulu. Berarti kalau kayak gini gimana caranya? Caranya kita tinggal lihat penyebut kita. Nah, penyebut kita itu selain tidak boleh, berarti dia tidak boleh sama dengan 2, kan? Tapi di samping itu dia jangan sampai negatif, ya kan? Karena kalau secara kita misalkan nggak melihat akar, berarti kan 4 per X min 2. X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Berarti nggak boleh penyebabnya itu. Pokoknya semua bilangan real itu boleh, tapi selain 2. Tapi karena ada akar, berarti harus lebih besar sama dengan 2. Kalau sama dengan ya nggak boleh ya, 4 per 0 nggak boleh. Gitu. Berarti harus lebih besar dari 2. Nah, kalau di
tuliskan daerah asalnya ya, itu dia ini X min 2 dia harus lebih besar. Kita buat dulu pembuat nolnya ya, kurang dari 2. Nah, berarti X kurang dari, kok 2 sih? 0 ya. Sorry, sorry. Dia kalau kurang dari 0 nggak boleh. Jadi X sama dengan 2. Jadi X kurang dari 2 itu penyebab 0. Sehingga kita simpulkan X-nya itu daerah asal D ya, saya namai domain. X kita harus lebih besar dari 2. Nah, jangan bingung ya, ini pembuat nolnya. Ini pembuat nol dan irasional. Oke. Jadi nggak boleh 2, harus di atas 2. Kalau di bawah 2, dia emang nggak pembuat nol, tapi nanti jadi irasional. Ya, di mana X merupakan anggota bilangan real. Oke, selesai. Nah, oke. Untuk range adalah, kalau range itu dia nilainya daerah hasilnya berarti dia lebih besar sama dengan 0, ya enggak? Secara logika. Kenapa? Karena kan ini akar akar itu paling kecil itu 0. Hasilnya men nggak mungkin, gitu kan? Secara logika. Nah, berarti langsung aja ditulis kayak gini. Berarti ini dikalikan. Ini ganti R. Ini Y. Ini berarti Y itu harus lebih besar sama dengan 0. Kita ganti. Oke, lebih besar sama dengan 0, di mana X itu anggota bilangan real. Nah, selesai. Ya, cara kita mencari daerah asal dan daerah hasil. Oke, fungsi akar. Misalkan kita menggambar ya sekarang ya. Kita menggambar grafik fungsi akar X min 3. Oke, kalau secara visualisasi kita coba akar X min 3. Oke, Y sama dengan SQRT akar X ya min 3. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, ini kan. Apakah di sini nggak ada asimtot? Nah, kalau untuk fungsi akar tidak perlu dicari asimtotnya, nggak apa-apa. Ya. Caranya, gambarnya mirip-mirip. Kalau udah cari daerah asal, tinggal teman-teman masukkan di sini. Nah, ini contoh. Daerah asalnya kan berarti ketahuan nih. X lebih besar sama dengan 3. Nah, kemudian berarti X-nya itu dari 3. Nah, 3, 4, 5, 6 dicoba. Didapatkan Y-nya ini. Nah, setelah digambar ini. Dapatlah ini. Tuh ya. Nah, kita coba praktek manualnya deh. Saya pakai ini aja ya, biar lebih cepat perhitungannya. Oke. Jadi pertama cari dulu daerah hasilnya. Daerah asal, sorry. Nah, ini kan kita punya X min 3, kita ulangi lagi ya. Ini nggak boleh negatif. Kita cari dulu pembuat nolnya.
pembuat irasionalnya ya. Jadi X itu nggak boleh kurang dari 3. Karena kalau kurang dari 3 ini nanti negatif. Nah, berarti kan agar tidak irasional, X-nya harus lebih besar sama dengan 3. Kok yang tadi nggak pakai sama dengan? Kalau kita pakai sama dengan, nanti dia tetap min ya. Karena dia, sorry, nanti dia ini tadi, kok nggak pakai sama dengan, kalau ini 0 kan nggak boleh. Nah, jadi tergantung konteksnya. Ya, setelah kita dapat 3, nah ini tinggal digambar. 3 dihitung biasa ya, di substitusi. Kita hitung. Nanti kalau ini bisa pakai bantuan kalkulator boleh. Oke, 3,0, biar besar gini aja. 3,0. Kira-kira kita buat di sini ya, sumbu X-nya. Sorry, sumbu Y. Sumbu Y kita. Kemudian sumbu X kira-kira kita taruh di sini. Oke, kira-kira aja di sini. Kita mulai. Nah, jadi di sket aja, nggak perlu semuanya itu dinamai. Ini kan 3,0, berarti 1, 2, 3. 3 di sini, 0 di situ, berarti sini ya. Nah, 3,0, kemudian 4,1. Berarti di sini 4, 1 di sini. 4,1, oke di sini. Kemudian 5,1,41. 5 di sini ya. Berarti sebenarnya nggak perlu semua apa nih, 5,1,41. Berarti kurang dari setengah. Kira-kira aja di sini. Setengah kan di sini. Nah, kita kira-kira di sini. Oke, berarti ya di sinilah. Nah, ini sebenarnya udah mewakili. Jadi nggak perlu sebanyak itu ya. Minimal tuh kan syarat membuat garis itu minimal kita punya 2 titik. Nah, tapi kalau 2 titik itu kan kita belum bisa lihat kelengkungannya. Nah, kalau ini udah kelihatan lengkung, ya udah bisa pakai ini. Nah, kira-kira gini. Oke, gitu caranya ya untuk menggambar grafik. Untuk yang ini tugasnya, ini tadi tugas gambarlah grafik fungsi rasional berikut secara manual ya. Kemudian yang ini nanti di screenshot, gambarlah grafik fungsi berikut menggunakan GeoGebra. Nah, yang ini akan saya tambahi. Ini berarti nomor 3. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi berikut. Oke, biar sama ya. Biar agak sama. Oke, ini fx sama dengan ini 3x plus 5. Oke, ini ya. Ini yang A, ini yang B, gx sama dengan
akar akar X plus 7. Oke, plus 1 aja deh ya biar nggak terlalu. Oh, tapi ini kan nggak gambar juga, nggak apa-apa. X plus 7. Nah, kemudian ini tentu, nah ini gambarlah grafik fungsi akar berikut. Ini nomor 4. Nah, yang ini X plus 3 tadi udah ya ini. Oh, ini X min 3 nih. Coba ini buat ini X plus 1 lah ya. X plus 1 ini nanti secara manual. Oke, nah yang ini nanti silahkan pakai GeoGebra. Nah, jadi biar bisa manual, biar bisa yang GeoGebra juga. Akar X min 5. Oke, itu ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4. 4 soal beranak, totalnya 7. 7 itu aja. Nah, oke, nanti misalkan ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di grup WA atau nanti bisa menghubungi saya nggih. Tuh. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan pelajaran kita tentang mata kuliah, mata pelajaran matematika lanjut ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.